di sini memenuhi undangan saudara-saudara untuk menyatakan kekaguman saya kepada saudara-saudara sekalian. Kenapa saya kagum? Adalah karena saudara-saudara seorang yang sadar bahwa nasib dari saudara-saudara sekalian adalah di tangan saudara-saudara sendiri. Dan karena saudara-saudara adalah pemimpin sebagai kepala desa yang langsung berhubungan dengan rakyat, maka saudara-saudara juga sadar bahwa sebetulnya nasib daripada rakyat bangsa yang besar ini ada di tangan saudara-saudara. Tadi saya ngobrol-ngobrol sebelum masuk ke ruangan ini beberapa menit dengan Pak Sudir yang mengenai adanya atau maraknya mafia di dalam kehidupan perekonomian bangsa kita atau sosial ekonomi bangsa kita. Saya katakan itu semuanya adalah akibat rancunya ideologi. Akibat kita tidak ngerti apa itu sebenarnya ideologi Pancasila. Kita belum berhasil melahirkan Pancasila itu sebagai suatu kekuatan konkret di dalam ekonomi kebangsaan yang mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum. Tapi sudah disapu oleh ideologi lain. Dan sekarang menganga seperti mulut buaya, ada ideologi lain lagi yang mau mencapai kita. Ideologi ini menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dari bangsa secara keseluruhan. Kalau tidak punya ideologi, nggak ngerti kita. Mesti bagaimana kita membangun ekonomi asal jalan. Akibat dari asal jalan, negara dibawa oleh nahoda dengan dasar trial and error, dengan dasar coba-coba. Sehingga kebentur sana, kebentur sini. Saya bersyukur dan saya katakan tadi kagum dan bangga. Saudara-saudara langsung sadar bahwa mau kemana kapal ini? Kapal ini muatannya 250 juta bangsa Indonesia. Nakodanya tidak bisa kalau hanya coba-coba. Tidak ngerti arahnya sebetulnya kemana. Ragu-ragu tidak jelas. Habis. Kita tidak perlu orang pintar, yang kita perlu adalah orang yang bijaksana, mengerti, yang punya perasaan bahwa dia itu adalah pemimpin yang harus mengangkat orang terbesar dari bangsa ini, yaitu rakyat yang paling miskin, yaitu rakyat desa. Kalau itu dia tahu, maka arahnya pun dia akan jelas. Kalau tidak, kita mau kemana? Ideologi yang rancu itu seperti liberal demokrasi sekarang ini yang melanda di bangsa kita. Kita susah untuk membendungnya. Tidak mungkin bisa ditegakkan apabila tidak ada disiplin. Disiplin di dalam suprastruktur, infrastruktur, dan sosial. Karena yang akan muncul apa? Kriminalitas terorganisir. Saya kemarin lihat Mas Sudir di televisi. Ya. Ini adalah satu kekuatan yang berdasarkan kesadaran untuk mendobrak kezoliman. Apa kezolimannya itu? Yaitu organized crime, kriminalitas terorganisir, mafia, yang membuat hidupnya rakyat desa itu pancet pada dasar yang paling miskin, sesusah semiskin-miskinnya. Karena organized crime ini adalah satu-satunya yang paling berat ancaman untuk demokrasi. Bahwa kesejahteraan dan keamanan itu seperti mata uang logam pada kedua sisinya. Jadi kalau namanya kepala desa itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, maka keamanan desa juga harus dikomandani oleh kepala desa. Tidak mungkin kalau saudara-saudara harus mensejahterakan rakyat desa, tapi saudara bolak-balik dipanggili oleh Kapolsek. Deklarasi saya belum tahu. Posisi saya sulit saya ceritakan, mungkin saudara-saudara yang dari kanan kiri saya mengerti. Tapi hati saya berada pada saudara-saudara. Saya akan membantu semaksimal mungkin yang saya bisa. Saya akan selamat saudara-saudara. Semoga saudara-saudara sukses. Saya ingin berpesan beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara,
adalah bahwa kepemimpinan mulai dari kepemimpinan massa menjadi kepemimpinan elit dan massa itu beda. Transformasi ini beda. Karena itu yang paling aman dan paling tepat adalah kepemimpinan dalam bentuk presidium. Dan ini saudara-saudara sudah lakukan. Kenapa? Karena untuk menjadi partai, nomor satu adalah isinya sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan sembarangan memilih pemimpin. Jangan hanya karena terkesima oleh orangnya, penampilannya, tinggi, besar, cakep, pinter ngomongnya, dan lain-lain. Jadi itu nomor dua, itu boleh saja. Tapi yang penting adalah sumber daya manusia berkualitas memimpin. Yang kedua, infrastruktur. Saudara harus punya infrastruktur. Karena itu dengan kepemimpinan presidium, maka masing-masing anggota presidium membangun infrastrukturnya dan networknya. Infrastruktur dan network, ya, yang ketiga itu network atau jaringannya itu dikombin, dijadikan satu sehingga cepat besar. Di samping itu juga dalam perencanaan, pengorganisasian, administrasi dan kontrol itu akan menjadi lebih ada yang disebut check and balance. Dan kalau ini dibudayakan terus, semakin besar partai itu tidak semakin kacau di dalam manajemennya. Yang keempat adalah dana, akses terhadap keuangan, dan itu harus dibangun. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur, kemudian jaringan kerja, yang keempat modal, dana yang masuk harus dibangun. Dan pembangunan itu, saudara-saudara, saya akan membantu saudara-saudara. Kita perlu membangun suatu siasat, membuat siasat. Siasat terdiri dari kebijakan, kedua strategi, yang ketiga rencana operasional atau action plan, plan aksi. Tiga tingkatan ini. Jadi ada kebijakan, buat garis-garis besar kebijakan partai yang saudara akan bangun apa, strategi partai itu apa, kemudian saudara buatlah pola-pola operasional. Kalau sekarang, kalau semula sebelum menjadi partai, yang kita perlukan nomor satu semangat untuk mendobrak mentalitas, moral, semangat berkobar-kobar. Maka pada partai saudara-saudara harus menitik beratkan pada kemampuan bersiasat. Saya baca tadi sebelum kemari, 52% pemilih 2009 akan memilih partai-partai baru karena bosan dengan partai-partai lama. Partai lama yang besar-besar ini, saya membaca pidatonya Presiden Korea yang barusan terpilih di Ekuador. Dia bilang, pertama kali yang mau saya kerjakan, begitu saya duduk di kantor presidenan Ekuador adalah membubarkan partai-partai di Ekuador. Kenapa? Karena tidak ada lagi demokrasi. Yang ada partidokrasi, yaitu partaiokrasi. Jadi rakyat itu sudah dibohongi. Itu partai-partai yang besar-besar itu sudah gerak sendiri, yes, untuk kepentingan sendiri, tidak lagi untuk kepentingan konstituen.